Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya informasi dan bisa mengetahui sebagai dosen aku di mata kuliah Analisa Data Statistik dan teman-teman kelas 3 dan 4. Perkenalkan nama saya Siti Gunawan dengan NPM 104 2018 dari kelas 3 DNMA dan isi nomor vaksin dari volume 12. Oke, baiklah di sini saya akan menanyakan dulu bagaimana cara mencari distribusi frekuensi ukuran pemusatan data atau penyebaran data. Yang pertama-tama kita lihat terlebih dahulu table of content yang akan saya bahas di sini, yaitu yang dimulai dari A di sini, yaitu distribusi frekuensi. Saya di sini saya akan membahas yaitu yang di A ini, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari, dan yang B yang saya akan bahas di pemusatan data, yaitu ada mean, median, modus, quartile, desil, dan persentil. Dan untuk pada penyebaran data, saya akan membahas tentang jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, aparan atau jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, langkah-langkah, pagar dalam dan pagar luar, koefisien variasi, dan angka baku. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk data yang saya gunakan di sini yaitu data hasil penelitian hardening kekerasan baja ST37 menggunakan alat yaitu hardness tester untuk 80 sampel. Oke, next. Oke, untuk pertama-tama dari data hasil tabel tersebut, sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus terlebih dahulu membuatnya ke dalam tabel kelompok yang dimulai dengan langkah-langkah. Langkah pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang kita sudah ambil, yaitu untuk nilai yang terkecil dari tabel ini, yaitu dari penelitian ini, yaitu nilainya yaitu 35 untuk nilai yang terkecil. Dan untuk nilai yang terbesar kita bisa lihat 99. Oke, dari nilai ini kita bisa gunakan untuk menghitung jangkauan atau range yang kita gunakan untuk membuat tabel nanti dengan rumus yaitu data nilai terbesar, ini nilai terbesar 9 dikurang data nilai terkecil, yaitu nilai terkecilnya yaitu 35, sehingga kita mendapatkan 99 dikurang 35 menjadi 64. Setelah kita mengetahui jangkauannya yaitu range 64, kita lanjut ke next selanjutnya, yaitu kita mengetahui banyaknya kelas dengan rumus A1 ditambah 3,322 log N, dengan keterangan bahwa nilai A banyaknya kelas dan N itu banyaknya data. Oke, kita masuk ke dalam rumus 1 tambah 3,322 log N. Log N di sini yaitu banyaknya data. Dari tadi kita bisa mengetahui bahwa dari sampel sebelumnya yaitu ada 40 sampel, berarti banyaknya data kita gunakan untuk menghitungnya yaitu ada 80. Sehingga kita menghasilkan 1 ditambah 3,322 log 80, 7,322. Hasil di sini saya bulatkan ke bawah sehingga menjadi 7. Setelah kita mengetahui banyaknya kelas, kita mengetahui panjang kelas atau intervalnya, sehingga kita menghasilkan rumus untuk menghitung panjang kelas dengan rumus I sama dengan range atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas, sehingga kita langsung masuk ke dalam rumus untuk mencari panjangnya kelas. R jangkauan yang tadi kita cari yaitu 64 tadi dibagi dengan 7 dari banyaknya kelas tadi. Untuk di sini saya bulatkan untuk memudah perhitungan saya dalam membuat tabel, saya bulatkan ke atas hingga menjadi panjang kelasnya yaitu menjadi 10. Setelah mengetahui panjang kelas, kita mengetahui batas atas dan batas bawah. Batas ini kita bisa lihat di rumus saya tampilkan di sini, yaitu dengan rumus yaitu batas bawah ditambah I panjang kelas tadi, panjang interval dikurang 1.
Jadi kita bisa tahu bahwa dari tabel tadi untuk nilai yang terkecilnya yaitu 35. Maka kita bisa tulis yaitu batas bawah di sini yaitu 35 ditambah panjang interval yang tadi 10 dikurang 1 sehingga batas atasnya tadi menjadi 44. Untuk mencari kelas bawah selanjutnya, batas atas kelas sebelumnya ditambah 1 sehingga menjadi 35 dikurang sampai 44 untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua dengan dari 44 kita tambah 1 sehingga menjadi batas bawahnya 45. 45 ditambah 10 dikurang 1 menjadi 54. Dan kelas ketiga 55 untuk setelah 54 di sini kita bisa tulis sini yaitu 55. Untuk mengetahui batas atasnya menjadi kita hitung 35 ditambah 10 maaf 55 ditambah 10 dikurang 1 sehingga menjadi 64 dan seterusnya. Oke, dari data-data yang kita dapat tadi kita bisa buat ke dalam tabel. Dari kelas interval yang pertama 35 sampai 44, kelas intervalnya kita bisa hitung dari tabel yang ada di sini sehingga mendapatkan hasil 33. Dan untuk kelas interval 45 sampai 54 dengan jumlah 3. 55 sampai 64 dengan total 8. Dari 65 sampai 74 mendapatkan jumlah frekuensi 21. 75 sampai 84 21 juga. Dan untuk 85 sampai 94 dengan frekuensi 20. 95 sampai 104 ya mendapatkan frekuensi 4. Untuk sini pasti agak bingung karena data saya 80 sampel dengan totalnya. Di sini saya menghitung secara manual satu persatu. Mungkin teman-teman bisa menghitung sendiri lah dari tabel yang saya sudah sajikan di sini. Mungkin setelah kita mengetahui tadi dari tabel ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu apa aja yang isi ada di tabel ini. Isinya dari tabel ini kita bisa dapat yaitu banyaknya kelas ada 9. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh maaf, untuk di sini saya lupa. Di sini 7 saya salah tulis, maaf. Untuk batas kelas bawah, untuk batas kelas bawahnya kita bisa lihat ada 35, ada 45, ada 55, ada 65, ada 75, ada 85, ada 95. Untuk batas kelas atasnya ada 44, ada 54, ada 64, ada 74, ada 84, ada 94, ada 104. Untuk tepi bawahnya kita bisa lihat dari batas kelas bawah kita kurangi dengan 0,5 sehingga menjadi tepi bawahnya yaitu 34,5. Untuk 45 kurang 0,5 menjadi 44,5. Dan 55 dikurang 0,5 menjadi 54,5 dan seterusnya. Untuk tepi atas, itu tepi atas dalam tabel di atas kita bisa lihat dari sini, dari batas kelas atas kita bisa tambahkan dengan 0,5 sehingga menjadi 44 ditambah 0,5 menjadi 44,5. Dan kelas kedua 54 ditambah 0,5 sehingga menjadi 54,5. Dan untuk kelas ketiga 64 ditambah 0,5 menjadi 64,5. Untuk kelas keempat 74 ditambah 0,5 sehingga menjadi 74,5 dan seterusnya. Oke, setelah kita mengetahui apa aja isi dalam tabel tadi, kita bisa buat ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama, mungkin ini saya udah bahas tadi, masih paham juga. Next, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita bisa lanjut ke tabel distribusi frekuensi relatif. Oke, tabel distribusi frekuensi relatif. Mungkin teman-teman mungkin sedikit bingung dengan ini mungkin. Untuk kelas kita bisa untuk mencari rumus frekuensi relatif.
dari rumus ini kita bisa jabarkan, yaitu frekuensi kelas pertama, kelas di sini frekuensinya 3 kan, dengan totalnya 80, 3 per 80 dibagi 3 per 80, 3 dibagi 80 dikali 100, sehingga menjadi untuk kelas pertama yaitu 3,75. Untuk kelas keduanya juga sama, 3 per 80 dikali 100 sehingga 3,75. Untuk kelas ketiga juga sama, 8 per 80 dikali 100 sehingga menjadi 10%. Yang ada di sini sudah saya hitung untuk mempermudah. Untuk kelas keempat juga sama, 65 sampai 74 untuk kelasnya, dengan untuk frekuensinya yaitu 21 per 80 dikali 100. Frekuensi relatif untuk kelas keempat ini yaitu 26,25. Ya, kita bisa buat ke dalam tabel distribusi frekuensi sehingga menjadi untuk kelas pertama 3,75, untuk kelas kedua sama 3,75, untuk kelas ketiga 10, untuk kelas keempat 26,25, untuk kelas ke 5 juga 26,25, untuk kelas ke-6 25, untuk kelas ke-7 5. Sehingga kalau kita total seluruhnya 100. Oke, setelah kita mengetahui tabel distribusi frekuensi relatif, kita bisa cari selanjutnya untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk lebih dari, untuk mudah kita hitung, sudah saya siapkan perhitungan yang sangat mudah di sini. Di sini saya misalkan untuk kelas pertama saya misalkan dengan A, untuk kelas kedua saya misalkan dengan B, untuk kelas ketiga saya misalkan dengan C, untuk kelas keempat saya misalkan dengan D, untuk kelas kelima saya misalkan dengan E, dan seterusnya. Oke, untuk kelas pertama dari frekuensi kumulatif lebih dari, ini saya jumlah. Untuk rumusnya kita jumlahkan dari A, B, C, D, E, F, G. Oke, untuk kelas kedua A ini menghilang hanya A, berarti A tidak masuk. Untuk kelas pertama tidak masuk perhitungan frekuensinya di sini, sehingga menjadi B ditambah C tambah D ditambah E ditambah F ditambah G. Untuk kelas ketiga yang tidak masuk adalah A dan B, sehingga menjadi perhitungan C ditambah D tambah E tambah F tambah G. Untuk kelas keempat kita bisa cari dengan rumus sama juga yang tidak masuk ke dalam perhitungan, yaitu A, B, dan C, sehingga menjadi D ditambah E tambah F tambah G, dan seterusnya. Kita bisa lihat juga di sini. Sehingga kalau kita hitung secara manual, untuk frekuensi kumulatifnya yaitu menjadi 80, 77, 76, 66, 45, 24, 4. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, selanjutnya kita cari yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk kurang dari bisa kebalikan dari lebih dari tadi. Untuk ini lebih mempermudah kita, yaitu untuk hitungannya mudah. Ini saya misalkan sama juga dengan tadi. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari tadi saya misalkan sama juga. Dan untuk kelas pertama A, di sini A sendiri. Untuk kelas kedua A ditambah B, sini tambah sini. Untuk kelas ketiga yaitu A ditambah B tambah C, sehingga A, B, C. Untuk kelas keempat A ditambah B tambah C tambah D. Untuk kelas kelima A ditambah B tambah C tambah D tambah E, dan seterusnya. Kita bisa lihat untuk sehingga menghasilkan yaitu 3 untuk kelas pertama, untuk kelas kedua 3 ditambah 3 6, untuk kelas ketiga 3 ditambah 3 tambah 8 sehingga 14. Untuk kelas keempat yaitu A ditambah B tambah C tambah D, sehingga menghasilkan 3 tambah 3 tambah 8 tambah 21 sehingga menghasilkan 35.
Untuk kelas kelima sehingga bisa kita hitung A ditambah B tambah C tambah D tambah E tadi 3 tambah 3 tambah 8 tambah 21 tambah 21 sehingga menghasilkan yaitu 56, dan seterusnya kita bisa hitung sehingga mendapatkan untuk hasil akhirnya yaitu 80. Oke, mungkin selesai juga untuk tabel distribusi frekuensi. Kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemusatan data. Untuk pemusatan data, yang pertama kita mencari rata-rata atau kita bisa sebut dengan mean. Oke, untuk nilai rata-rata ini saya menggunakan rumus yang sedikit mudah, simpel. Pertama-tama kita bisa tulis, kita buatkan ke dalam tabel untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Untuk yang pertama, untuk kelas intervalnya kita bisa lihat sama juga sampai frekuensi. Ini yang membedakannya yaitu ada nilai tengahnya ke tabelnya. Untuk nilai tengahnya tadi kita bisa lihat dari jumlahan dari 44 ini ditambah 3 dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 sehingga menghasilkan 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Sehingga untuk setelah kita mengetahui nilai tengah dan frekuensi, kita kalikan 3 kali 39,5 hingga menghasilkan 118,5. 3 kali 49,5 148,5. Untuk kelas ketiga 8 kali 59,5 menghasilkan 4,476, dan seterusnya sehingga kita bisa total dengan sigma f x i menghasilkan 6060. Sehingga kita bisa dapat rumus yaitu untuk mean atau rata-rata kita simbolkan dengan x bar sama dengan sigma f kali x i atau frekuensi dikali nilai tengah dibagi total frekuensi sigma f, sehingga kita bisa dapat untuk nilai untuk rata-ratanya kita bisa dapat yaitu 75,75 dari 6060 dibagi 80 sehingga menghasilkan 75,75. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini yaitu saya akan bahas tentang median yaitu nilai tengah. Oke, mungkin di sini agak sedikit ribet, tapi kita usahakan saya akan mencoba untuk membahasnya. Oke, untuk median di sini kita bisa lihat yaitu dengan rumus median dengan kita bisa simbolkan dengan ME dengan rumus tepi bawah ditambah dalam kurung setengah n yaitu setengah n dikurang sigma frekuensi sebelum kelas median. Sudah saya tulis ini yaitu frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi mediannya dikali panjang intervalnya. Oke, untuk yang pertama sebelum kita mengetahui saya tampilkan di sini yaitu tabelnya tadi dengan penambahan yaitu tabel frekuensi kumulatif. Ini kita cari tadi tabel frekuensi kumulatif tadi. Sebelum kita mencari nilai tengahnya, terlebih dahulu kita harus mencari kelasnya terlebih dahulu dengan rumus untuk mencari kelasnya yaitu setengah n yaitu setengah dari 80. Untuk setengah dari 80 yaitu 40. Untuk kelasnya kita cari untuk jumlah frekuensi kumulatifnya yang masuk ke angka ke 40. Kita bisa lihat yaitu dengan kelas intervalnya berada di sini yaitu 75 sampai 84 dengan frekuensi 21 dan frekuensi kumulatifnya 56. Ini kita bisa masuk ke dalam rumusnya yaitu 75 tadi dikurang 0,5 sehingga menghasilkan 74,5
ditambah setengah N-nya 40 dikurang frekuensi sebelum kelas median. Untuk frekuensi sebelum kelas median yaitu 35, kita bisa tulis ini 35 dan dibagi frekuensi mediannya. Untuk frekuensi mediannya yaitu 21 dan untuk panjang intervalnya yaitu 10. Kita bisa kali sehingga menghasilkan 74,5 ditambah 2,38 sehingga menghasilkan 76,88. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang modus. Untuk modus kita bisa lihat di sini yaitu rumus modus yaitu modus ditambah sama dengan tepi bawah yaitu tepi bawahnya yaitu dengan rumus batas bawah dikurang 0,5 ditambah D1 di sini yaitu selisih sebelum selisih kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya. Untuk D2 selisih antara kelas modus dengan frekuensi kelas selanjutnya. Oke, untuk mempermudah kita langsung ke contohnya untuk perhitungannya. Oke, di sini saya menampilkan tabel di sini. Oke, untuk tabel di sini, oke, kita bisa lihat untuk modus ini lebih dahulu sebelum kita mencari itu, kita harus terlebih dahulu mencari kelasnya yang berada dalam tabel tersebut. Untuk kelasnya kita bisa mengetahui bahwa untuk kelas dalam modus ini ada dua ya, nilai frekuensi yang terbesar. Untuk sini saya mengambil yaitu di kelas interval yang kelas keempat. Untuk di sini 65 sama 74 dengan frekuensi 21. Kenapa saya mengambil ini? Supaya kalau saya mengambil yang ini otomatis D1-nya 0. Kenapa? Kalau 0 dibagi itu menjadikan tidak terdefinisi. Jadi saya mengambil 65 sampai 74 untuk kelas modusnya. Sehingga kita bisa masuk ke dalam rumus yaitu 65 tadi untuk tepi bawahnya dikurang 0,5 menjadi 64,5. Untuk selisihnya yaitu untuk D1 sebelum kelas modus yaitu 21 dikurang 8 sehingga menghasilkan angka 13. Dan untuk D1 nya sama juga 13 untuk dibagi per yaitu 13 dan untuk D2 nya setelah kelas modus sehingga menghasilkan 21 dikurang 21 sehingga menghasilkan 0 D2 nya. Dan untuk panjang intervalnya yaitu 35 dikurang 44 dikurang 35 ditambah 1 yaitu 10. Sehingga kita bisa dapat hitung 64,5 ditambah 10 sehingga menghasilkan 74,5 untuk kelas modusnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuartil. Oke, sebelum saya masuk ke dalam kuartil ini yaitu kita bisa tandai bahwa kuartil tersebut yaitu seperempat. Untuk kuartil seperempat, sehingga dalam kuartil ini kita bisa mengetahui bahwa kuartil dibagi menjadi 3 yaitu kuartil bawah Q1, kuartil menengah Q2, kuartil atas yaitu Q3 dengan rumus untuk kuartil bawah yaitu 1/4N. 1/4N. Kuartil menengah Q2 nya yaitu 2/4N. Untuk kuartil atas Q3 3/4N. Untuk rumus kuartil kita bisa lihat di sini yaitu untuk kuartil satunya tepi bawah ditambah seperempat dari kuartil bawah, seperempat dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bagi frekuensi kuartil 1 atau kuartil bawah dikali dengan panjang intervalnya yaitu 10. Sama juga untuk kelas kedua yaitu Q2, hanya membedakan di sini yaitu yang berada di sini.
yang berada di sini, yaitu untuk kuartil pertama sama 1/4, kuartil kedua 22/4, N untuk kuartil ketiga yaitu 3/4. Dan membedakannya juga di sini, yaitu ini untuk kuartil kelas frekuensi kuartil 1, untuk ini frekuensi kuartil 2, dan sini yaitu frekuensi kuartil 3. Yang lainnya tetap sama. Lanjut, untuk selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan tabel. Itu perhitungan untuk menggunakan kuartil bawah. Sebelum itu kita harus mengetahui kelasnya terlebih dahulu. Untuk kelasnya dari 1/4 N. 1/4 N kita bisa lihat di sini, yaitu masuk ke dalam 65 sampai 74 dengan frekuensinya 21 dan frekuensi kumulatifnya 35. Kita bisa masuk ke dalam rumus, yaitu tepi bawah dari batas bawahnya yaitu 65 dikurang 0,5 hingga menghasilkan tepi bawah 64,5 ditambah 1/4 N yaitu 80, yaitu 20 dikurang frekuensi sebelum kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartilnya yaitu sebelum kelas kuartil yaitu 14, di sini 14 dibagi frekuensi kuartilnya. Frekuensi kuartilnya yaitu 21. Dan panjang intervalnya 10 ditambah juga 64,5 ditambah 2,8 dari penjumlahan dari perhitungan ini 2,8 hingga menghasilkan 67,8 67,3. Dan selanjutnya itu kuartil menengah. Kuartil menengah kita bisa sebut untuk mencarinya sangat mudah. Untuk kuartil menengah 2/4 N 2/4 N ini kita bisa asing dengan perhitungan yaitu setengah N. Setengah N nya yaitu setengah N dari 80 yaitu 40. Sehingga kalau kita bisa hitung untuk kelasnya masuk dari ke 75 sampai 84 dengan frekuensi 21 dengan frekuensi kumulatif 56 dengan kuartil tepi bawahnya yaitu dari kelas ini yaitu 75 kurang 0,5 jadi 74,5 ditambah dari setengah N tadi 2/4 N yaitu 40 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelasnya yaitu 35 dibagi frekuensi kuartilnya yaitu 21 dikali dengan panjang intervalnya 10 sehingga kita melakukan perhitungan yaitu 76,8. Untuk kuartil atasnya juga sama, hanya membedakan 3/4 ini. 3/4 ini untuk mencari kelasnya terlebih dahulu. 3/4 dari 80 yaitu 60. Sehingga menghasilkan yaitu kelas 60 masuk ke dalam di kelas interval 85 sampai 94 dengan frekuensi 20 dengan frekuensi kumulatif 76. Untuk kuartil atas ini yaitu Q3, tepi bawahnya yaitu 85 kurang 0,5 84,5 ditambah 3/4 tadi yaitu 60 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 76 dikurang 56. Untuk frekuensi sebelum kelas kuartil tadi yaitu 56 ini per frekuensi kuartilnya yaitu 20 dikali 10 hingga 84,5 ditambah 1,9 hingga menghasilkan untuk kuartil atas 86,4. Kita naik selanjutnya kita mencari yaitu desil. Untuk desil yaitu kita rumusnya yaitu tepat 10 sama untuk rumus desil ini hampir mirip dengan kuartil. Untuk ini kita bisa lihat sama juga yang membedakan hanya di sini untuk desil tadi untuk kuartil tadi 1/4 untuk desil ini yaitu 40 dengan rumus sama juga sama dengan tadi yang membedakan hanya di sini ya. Kita bisa lanjut bisa baca keterangan juga yang ada di sini untuk mempersingkat. Oke, untuk sini kita bisa lihat guys dengan menggunakan panjang menggunakan tabel yang ada di samping
kita bisa lihat langsung ke dalam satu soal. Oke, di sini saya mencari yaitu desil kelima. Desil kelima dari ini yaitu 5/10, jadi total dari dikali 80. Jadi untuk desil kelima ini berada di total 40, total frekuensi 40, sehingga untuk kelasnya 75 sampai 84 kelasnya, sehingga kita bisa masuk ke dalam rumus yaitu desil kelima 74,5 ditambah 40, dikurang 35 dibagi 21 dikali 10 untuk panjang kelasnya, sehingga menghasilkan sehingga dikasihkan hasil yaitu 76,8. Desil ke-7 sama juga, yaitu dengan rumus 7/10 dikali dengan 80 hingga menghasilkan 64, hingga 64 masuk ke dalam kelas 65 sampai 64 dengan frekuensi 20 dengan frekuensi kumulatif 76, hingga bisa dapat yaitu tepi bawahnya yaitu 85 dikurang 0,5, 84,5 ditambah setengah 7/10 dikali 80 tadi 64 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelasnya tadi yaitu 56 dibagi frekuensi desilnya yaitu 20 dikali dengan panjang intervalnya yaitu 10, hingga menghasilkan rumus dengan menghasilkan hasil yaitu 88,5. Selanjutnya yaitu persentil. Untuk persentil juga bisa beda jauh dari kuartil. Desil hanya membedakan yaitu untuk persentil yaitu per 100 ini per 100, yang lainnya tetap sama. Kita lihat di sini bisa baca juga keterangan sama. Di sini kita langsung ke dalam rumus itu. Ini kita mencari yaitu rumus persentil ke-30. Persentil ke-30 yaitu kita bisa masuk ke dalam rumus 30 per 100 dikali dengan 80, totalnya 80, sehingga menghasilkan 24, dan kelasnya yaitu dari 24 masuk ke dalam 65 sampai 74. Kita masuk ke dalam rumus yaitu persentil ke-30 dengan tepi bawahnya yaitu 65 kurang 0,5, 64,5 ditambah 30 per 100 dikali 80 24 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil yaitu 14 dibagi dengan frekuensi kelasnya yaitu 21 dikali dengan panjang interval sehingga menghasilkan 69,2. Setelah saya membahas dengan pemusatan data, saya di sini akan membahas juga dengan tentang penyebaran datanya. Untuk penyebaran data yang pertama yaitu tentang jangkauan. Untuk jangkauan ini simpel untuk pemusatan data yaitu dengan rumus yaitu jangkauan kita simbol dengan J dengan X max dikurang X min. Dengan X max di sini untuk data per kelompok di sini yaitu kita bisa lihat dari nilai tengah yang terbesar. Nilai tengah yang terbesar dikurang dengan nilai tengah yang kecil. Sebenarnya. Oke. Untuk mencari nilai tengah kita mungkin sudah ini saya membuat sebuah tabel untuk mempermudah saya menjelaskan yaitu untuk nilai tengahnya yaitu 35 ditambah 44 dibagi 2 39,5, 45 sampai ditambah 54 dibagi 2 49,5 dan seterusnya. Kita bisa lihat untuk nilai yang terkecil nilai tengahnya yaitu 39,5, nilai terbesarnya yaitu 99,5, hingga kita bisa mencari jangkauannya yaitu
99,5 dikurang 39,5 sama dengan 60. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas simpangan rata-rata. Oke, untuk simpangan rata-rata di sini yaitu dengan rumus SR yaitu simpangan rata-rata dengan sigma I dimulai dari 1 dengan batas atas sampai dengan K dengan frekuensi nilai mutlak dari nilai tengah dikurang dengan nilai rata-rata dengan dibagi sigma dari I dimulai dari 1 sampai dengan batas atas yaitu K dengan dikali dengan satukan ke bawah yaitu sigma I dimulai dari 1 dengan batas atas K nilai frekuensi. Ini kita bisa lihat di sini. Untuk memudahkan kita menghitungkan saya bagi menjadi 2. Yang pertama kita terlebih dahulu untuk mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya sama juga untuk sebelumnya saya menggunakan rumus yang sama. Hingga 3 kali 39,5 jadi 118,5. 3 kali 49,5 148 sehingga menghasilkan yaitu 3 total jadi menghasilkan yaitu sigma fxi nya 6060. Untuk selanjutnya setelah kita mendapatkan ini kita mencari nilai rata-ratanya yaitu dengan rumus x bar dengan sigma fxi dibagi dengan sigma frekuensi sehingga menghasilkan 6060 dibagi 80 menghasilkan 75,75. Sehingga untuk mencari simpangan rata-rata kita bisa lihat di sini setelah kita mengetahui nilai x bar yang tadi kita cari yaitu 75,75 dan nilai tengahnya kita bisa melakukan perhitungan dengan rumus yaitu setelah kita mengetahui nilai x bar dan nilai tengahnya kita bisa lanjut untuk perhitungan dalam tabelnya. Dari untuk kelas pertama dari 39,5 dikurang 75,75 menghasilkan 36,25 min 36,25. Untuk kelas kedua 49,5 dikurang 75,75 hingga menghasilkan min 26,25. Dan untuk kelas ketiga 59,5 dikurang 75,75 hingga menghasilkan min 16,25 dan seterusnya sampai kelas ke-7. Sehingga untuk melengkapi tabel selanjutnya yaitu nilai mutlak dari sini yaitu 36,25 untuk nilai mutlaknya sama juga 26,25 dan seterusnya hingga menghasilkan ini semuanya. Setelah kita mendapatkan nilai mutlak dari nilai tengah dikurang x bar nilai mutlaknya kita kalikan dengan frekuensi yaitu 3 frekuensinya 3 dari kelas pertama dikali dengan 36,25 sehingga menghasilkan yaitu 108,75. Untuk kelas kedua 3 kali 26,25 menghasilkan yaitu 78,75. Untuk kelas ke-3 juga sama dari 8 dikali 16,25 menghasilkan 130. Untuk kelas ke-4 21 kali 6,25 menghasilkan 131,25. Dan kita kalikan kali ini yaitu 78,75. 20 dikali 13,75 yaitu 275. 4 dikali 23,75 yaitu 95. Oke, untuk selanjutnya kita langsung di dalam rumus yaitu dengan rumus sigma I sama dengan 1 dengan batas atas 7 dengan kanan 8 batas atas 7 karena totalnya yaitu ada 7. Kita masukkan rumus ke dalam rumus yaitu dari tabel ini kita masukkan yaitu
97,5 dibagi dengan total frekuensinya yaitu 80 hingga menghasilkan simakan rata-rata yaitu 11,21. Setelah kita mengetahui simakan rata-rata, kita masuk ke dalam rumus yaitu tentang ragam atau variansi. Untuk mengetahui ragam atau variansi tidak beda jauh dengan rumus tadi simakan rata-rata. Yang hanya membedakan yaitu ada di sini. Kalau simakan rata-rata tadi kan mutlak dari X dan per kuadrat, sehingga kalau untuk ragam kita bisa dapat rumus yaitu sigma I dimulai dari 1 sampai dengan batas atas K frekuensi dikali dengan X nilai tengah dikurang dengan X bar pangkat 2 dibantu dengan sigma dari frekuensi. Sigma dari frekuensi, sehingga kalau kita bisa dapat rumus ini, kita dapat juga mencari semuanya, mencari ragam ini. Untuk yang pertama, kita mencari dulu nilai rata-ratanya. Ini saya tuliskan sama juga dengan slide sebelumnya. Dan next selanjutnya kita langsung ke rumus ragamnya. Nanti untuk rumus ragam, ini saya membuat tabel untuk mempermudah saya dalam perhitungan, sehingga kita bisa lihat juga dari 39 dikurang dari nilai rata-rata yaitu 36,25. Untuk kelas kedua 49,5 dikurang dengan nilai rata-rata 75,75 tadi yaitu menghasilkan min 26,25. Dan seterusnya juga dari X ini rata-rata. Setelah itu kita mengetahui nilai ini, kita kuadratkan terlebih dahulu. Min 36,25 dikuadratkan menjadi 1314,06. Min 26,25 dikuadratkan menjadi 689,06. Ini dikuadratkan menjadi 264,06 dan seterusnya sampai bawah. Dan setelah kita sudah mengetahui yang berada di sini, kita kalikan dengan frekuensi yang ada di sini. 3 dikali dengan 1314,06 hingga menghasilkan untuk kelas pertama 3942,18. Untuk kelas kedua 3 kali 689,06 hingga menghasilkan 2067,18. Kita kalikan dari frekuensi ke ini hingga menghasilkan ini. Setelah kita kalikan, kita totalkan seluruhnya hingga menghasilkan yaitu sigma I dimulai dari 1 hingga batas atas 7, yaitu menghasilkan hasil total yaitu 15.274,8. Setelah kita mengetahui yang ada di sini, kita bisa memasukkan ke dalam rumus yaitu rumus ini timbang ragam yaitu 15.274,8 dibagi dengan frekuensinya yaitu 80 hingga menghasilkan ragam yaitu 190,935 untuk nilai ragamnya. Jadi setelah kita mengetahui nilai ragam, kita selanjutnya masuk ke dalam rumus timbangan baku. Kita bisa masuk ke dalam timbangan baku yaitu dengan rumus S akar dari 9 kuadrat. 9 kuadrat kita bisa lihat sebelumnya gitu, yaitu 9 kuadrat yaitu ragam nilai ragam yang ada di sini. Timbangan baku kita bisa tingkatkan yaitu akar dari timbangan ragam, hingga kita masukkan ke dalam rumus yaitu dari nilai yang tadi, nilai ragamnya yaitu 190,935 dikuadratkan hingga menghasilkan 13,81.
Oke, untuk selanjutnya kita bisa mencari yaitu hamparan atau jarak jangkauan interkuartil. Kita bisa cari yaitu hamparan atau jangkauannya dengan rumus yaitu H hamparan kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Ini saya bikin intermezzo ke flashback ke belakang mencari tentang kuartil. Mungkin teman-teman juga pasti tahu tentang untuk perhitungannya. Ini saya untuk memastikan saja biar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, sehingga kita bisa dapat yaitu kuartil atasnya yaitu 86,4 dikurang dengan kuartil bawahnya yaitu 67,3, sehingga menghasilkan untuk nilai hamparan atau jangkauan interkuartilnya yaitu 19,1. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari yaitu simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Ini terjadi kesalahan dalam penulisan. Dengan rumus untuk simpangan kuartil bisa disebutkan dengan QG dengan rumus setengah dari kuartil dari kurang kuartil 1. Ini saya tuliskan terlebih dahulu untuk mencari kuartil. Takut terjadi kesalahpahaman atau miss dalam pencarian. Dengan kita bisa dapat rumus yaitu setengah dari kuartilnya yaitu 86,4 dikurang 67,3, nilainya dibagi 2 sehingga menghasilkan 9,55. Jadi kita lanjut ke selanjutnya yaitu langkah kita bisa dapat dari 3 dikali dengan simpangan kuartil tadi QG nya. Kita bisa masuk ke dalam rumus yaitu dengan tadi yaitu nilai QG nya yaitu 9,55 untuk mencari nilai langkah 3 kali dari simpangan kuartil sehingga menghasilkan hasil yaitu 28,65. Oke, untuk selanjutnya itu ada pagar dalam dan pagar luar. Untuk pagar dalam kita bisa rumusnya itu nilai kuartil 1 dikurang dengan nilai langkahnya, dan untuk pagar luar kuartil ketiga ditambah dengan nilai langkah. Ini kita flashback ke belakang untuk mencarinya lebih mudah sehingga menghasilkan nilai langkahnya tadi yaitu 28,65. Nilai kuartilnya yaitu ini sehingga menghasilkan untuk pagar dalam dari kuartil 1 tadi. Untuk pagar dalamnya kuartil 1 67,3 nilai sini dikurang dengan nilai langkah 28,65, 67,3 dikurang 28,5 menghasilkan 38,65. Dan untuk pagar luarnya yaitu kuartil ketiga yaitu kuartil atas 86,4 ditambah dengan 28,65 sehingga menghasilkan yaitu 115,05. Kita lanjut ke koefisien variasi. Dari koefisien variasi kita bisa dapat rumus dengan persingkat rumus itu KF untuk persingkatan dari koefisien variasi dikali dengan simpangan rata-rata dari data tersebut dibagi nilai rata-rata data tersebut dikali dengan 100%. Dengan kita bisa dapat rumus yaitu simpangan rata-rata dari data tadi. Saya nuliskan biar kita tidak membalik ke slide selanjutnya. Kita menghasilkan simpangan rata-rata yaitu 11,21 dan nilai rata-ratanya 75,75. Kalau kita masuk ke dalam rumus sehingga menghasilkan yaitu koefisien variasi yaitu dari simpangan rata-rata 11,21 dibagi dengan 75,75 dikali dengan 100% sehingga menghasilkan koefisien variasi 14,79%. Jadi untuk pemirsa mungkin teman-teman bisa screenshot karena kalau kecepatan dalam penulisan dia. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu tentang angka baku. Angka baku kita di sini bisa dengan rumusnya yaitu Z, yaitu nilai
Z-nya yaitu dengan XI, yaitu total nilainya atau banyaknya nilai dikurang dengan nilai rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Itu dari tabel yang saya tampilkan tadi, untuk nilainya yaitu totalnya yaitu 80, dengan total nilainya 80 dikurang dengan nilai rata-ratanya yaitu 75,75 dibagi dengan simpangan baku. Simpangan baku dari data saya tadi yaitu 13,81 dibagi sehingga menghasilkan angka baku dalam tabel saya tadi yaitu 0,30. Oke, cukup sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton penjelasan saya, dan untuk terima kasih kepada Ibu Elisa Mengsari sebagai dosen pengurus di mata kuliah analisa data statistik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.